Kabarnya sampai jam 2 Pak. Jam 4 apa, Pak? Tadi habis kerja istirahat, Pak. Enggak, maksudnya mati lampu itu di kawasan mana? Di Bagan Sepi Api ya? Di ya, Pak. Kalau ya di arah Bagan Siapi Api, Rukan Hilir, Rukan Hulu, enggak, Pak? Enggak, Rukan Hilir aja nggak ya? Entah lah, Pak. Lupa. Hmm. Tapi gini lah ya, ketimbang nggak ada pula perkuliahan kita hari ini kan, itu kan bisa Bapak rekam. Kita mulai aja lah ya, Bapak ya. Boleh, boleh, Pak. Boleh. Ntar, Pak. Ambil itu dulu. Ya, Baju sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lainnya, mulai perkuliahan pertama Islam dan Tamadun Melayu. Jadi ada juga yang udah join dulu, dulu habis itu hilang lagi. Dengar suara Bapak tuh, Pak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jelas, 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 jelas. kurang. Ya, agak ada suara itu, Pak. Kayak entah apa suaranya, nggak tahu juga, Pak. Gerusak gerusuk, Pak. Aduh, belum pakai baju terus. Oke, kita mulai. Hmm. Jadi mata kuliah ini dua SKS gitu. Nah, ini deskripsi singkat perkuliahan kita ini. Islam dan Tamadun Melayu merupakan mitra mata kuliah sejarah peradaban Islam ini. Nah, jadi inilah dia atau yang sejenisnya. Nah, jadi di bahasan Islam secara umum dan dikaitkan dengan Tamadun Melayu. Nah, itu nanti. Jadi mungkin kita akan memulai dari Jazirah Arab sampailah ke Riau dan berbagai perkembangan di Asia dan segala macam nanti. Jadi mata kuliah ini dimaksudkan memberikan pemahaman kepada mahasiswa perkembangan secara umum sejak awal kehadiran Islam di bumi Melayu sampai masa kontemporer. Nah, jadi kuliah ini mencakup berbagai aspek historis dan pembentukan tradisi dan peradaban, budaya, hukum, politik, pemerintahan dan perkembangan intelektual Islam dengan ya, sharing. Mempertimbangkan keterkaitan perkembangan Islam di kawasan Melayu. Nah, dengan demikian, mata kuliah ini menjelaskan bagaimana perkembangan tradisi dan peradaban Islam di bumi Melayu dengan corak dan karakteristiknya. Ini berbagai buku yang mungkin akan kita gunakan. Ini cukup banyak nih karena tentang historis dan sejarah. Ini sepertinya agak banyak buku-bukunya. Sejarah Asia Tenggara, kemudian South Asia, kemudian Asia Tenggara yang sedang membangun, kemudian hubungan internasional di Asia Tenggara, kerjasama ASEAN, kebangkitan Islam di Asia Tenggara, historiografi dan religious reform in Brunei, jaring the period. Nah, jadi tentang Brunei nanti juga kita singgung. Kemudian history of Islamic societies, kemudian undang-undang Islam di Asia Tenggara, kemudian studi Islam, kawasan sejarah, sosial politik dan demokratisasi, kemudian Darul Arkam, Gerakan Asia Tenggara abad 20. Kemudian ada juga buku tradisi dan kebangkitan Islam di Asia Tenggara dan studi Islam Asia Tenggara, lalu Islam dan negara, dinamika Islam di Indonesia,
Islam di Indonesia sampai gerakan modern Islam di Indonesia. Ini rencana pustaka atau buku yang akan kita gunakan. Jadi seperti biasa, kalau di materi pertemuan pertama, ya biasalah jawab singkat tentang perkuliahan ini, termasuk Bapak akan menjelaskan capaian pembelajaran yang ingin dicapai, skripsinya, dan termasuk nanti rencana materi-materi yang akan disampaikan selama 16 kali pertemuan mulai dari awal sampai akhir. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan bahas tata tertib perkuliahan segala macam, ya seperti biasa. Kemudian juga pertemuan kedua nanti ini ada tinjauan umum tentang sejarah Islam Asia Tenggara nih, atau disingkat SIAT, dan Tamadun Melayu. Ini nanti pertemuan kedua. Nanti ada berbagai uraiannya tentang sejarah terbentuknya ASEAN, pengertian sejarah Islam Asia Tenggara, pengertian Tamadun dan Melayu, akar sejarah rumpun dan bahasa Melayu, Islam sebagai identitas Melayu. Lalu untuk pertemuan ketiga, nanti materinya itu masuknya Islam dan perkembangannya di Asia Tenggara. Di sini menyangkut teori masuknya Islam ke Asia Tenggara, pertautan Islam dan budaya lokal, nanti Islam sebagai identitas Melayu, kemudian kepercayaan masyarakat Melayu sebelum Islam, dan Islam pada masa Kesultanan di Asia Tenggara, kemudian jaringan ulama Timur Tengah Nusantara. Lalu untuk pertemuan keempat nanti ada kearifan lokal atau lokalisme Melayu. Nah, ini menyangkut tentang tunjuk ajar, puisi, pantun, pakaian, bangunan, kesenian, arkeologi, adat istiadat, dan budaya. Nah, lalu yang pertemuan kelima itu nanti rencananya kita membahas Islam di Indonesia. Jadi di sini Islam di Indonesia itu pada fase kerajaan-kerajaan pada abad ke-13 sampai 20. Kemudian Islam di Indonesia fase kolonialisme, itu masa pendudukan Jepang dan Belanda. Islam di Indonesia fase kemerdekaan, itu Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Kemudian juga ada ideologi transnasional di Indonesia. Kemudian ada diskursus relasi agama dan negara. Lalu pertemuan ke-6 rencananya kita akan juga membahas tentang Islam di Malaysia. Dan mengapa kita harus bahas sekitar Indonesia ini? Karena identiknya Melayu-Melayu itu bersamaan kita dengan Malaysia itu. Kuliah kita kan Islam dan Tamadun Melayu, juga di Brunei, Singapura, dan Malaysia. Kemudian Islam di Malaysia itu nanti kita akan mempelajari, mungkin mahasiswa itu harus tahu nanti tentang profil singkat negara Malaysia ya. Lalu sejarah masuknya Islam ke Malaysia, corak mazhab di bidang fikih dan akidah di Malaysia, hukum perkawinan Islam di Malaysia, kerajaan-kerajaan Islam di Malaysia, kemudian akulturasi Islam dan budaya di Malaysia. Kemudian ada pendidikan keislaman di Malaysia, jadi organisasi keislaman di Malaysia, dinamika Islam di Malaysia kontemporer. Lalu di Brunei seperti itu juga, kita akan bahas profil singkat negara Brunei, sejarah masuknya Islam ke Brunei Darussalam, kemudian corak mazhab di bidang fikih dan akidah di Brunei, hukum perkawinan Islam di Brunei Darussalam, akulturasi Islam dan budaya di Brunei Darussalam, kemudian akulturasi Islam dan budaya di Brunei Darussalam, kemudian pendidikan keislaman di Brunei Darussalam, organisasi keislaman di Brunei Darussalam, dan dinamika Islam di Brunei kontemporer. Kalau pertemuan ke-8 biasa kita UTS. Pertemuan ke-9 tentang Islam di Singapura.
Nah, juga nanti kita akan profil singkat Singapura, Islam pada awal Singapura dan perkembangannya, karakteristik Muslim di Singapura, dalam hal di bidang fikih dan akidah di Singapura, hukum perkawinannya, pendidikan keislaman di Singapura, organisasi keislaman dan di Singapura, dan problematika dan posisi Melayu Muslim di Singapura. Lalu juga Islam di Filipina. Kita juga akan singgung nanti Islam di Filipina, profil singkat negaranya, maksudnya Islam ke Filipina pada masa kolonial, imperialisme Amerika dan masa peralihan. Kemudian organisasinya perang pasang surut Islam di Filipina dengan pemerintah. Kemudian Islam di Thailand. Juga kita akan bahas nanti tentang Islam di Thailand juga. Lalu juga Islam di Laos. Jadi kita profil singkat Laosnya, cara mazhabnya, perkawinan. Kemudian Islam di Burma, pertemuan ke-13, 14. Islam di Vietnam. 15 tuh Islam di Timor Leste. Dan nanti kita juga akan mengaitkan dengan berbagai hal tentang rubrik kita ini, terutama menyangkut dana pembelajaran studi ini, yaitu tentang ada beberapa perubahan PS kita juga menyangkut pelajaran ini. Ini Bapak share dulu. Perubahan dari RPS kita. Nah, di sini kita di pertemuan kedua itu nanti tinjauan umum tentang sejarah peradaban Islam. Kemudian kita rubah menjadi yang Asia Tenggara yang banyak tadi itu kita rangkum menjadi satu pertemuan, di pertemuan ketiga. Lalu untuk pertemuan keempat maksudnya Islam di Riau. Kelima, integrasi kewarisan adat Melayu Riau dengan Islam. Kemudian juga ada Kerajaan Riau Lingga sebagai puncak tamadun Melayu. Lalu Islam dan tamadun Melayu. Kemudian kerajaan dan kesultanan dunia Melayu, kasus Sumatera dan Semenanjung Melayu. Kemudian tamadun Melayu Lingga, tamadun Islam, tamadun Melayu Islam dan pencapaian teknologi. Kemudian ada kesenian tamadun Islam dalam warisan seni tradisional Melayu. Kemudian mengembalikan kegemilangan tamadun Melayu Islam, menelusuri pemupukan budaya niaga berteras akhlak. Lalu ada refleksi historiografi alam Melayu. Ini perubahan-perubahan RPS kita yang akan nanti berhubungan dengan materi kita nantinya. Jadi untuk pertemuan pertama ini
Bapak akan kasihkan pretest. Pretest itu linknya Bapak kasihkan. Pretest menyangkut atau prates bisa juga yang awal-awal untuk kita mulai perkuliahan. Ini rencananya ada tes sebelum kita mulai perkuliahan. Jadi nanti bisa dijelaskan tentang secara singkat sejarah peradaban Islam, mulai dari Jazirah Arab sebelum Islam sampai pada peradaban Islam pada dinasti Umayyah Timur dan Umayyah Barat. Kemudian jelaskan secara singkat sejarah Islam di Asia Tenggara, jelaskan secara singkat sejarah Islam Riau, lalu jelaskan secara singkat kewarisan adat Melayu Riau dalam Islam. Kemudian jelaskan pengertian Islam dan tamadun Melayu secara etimologi dan terminologi. Lalu jelaskan secara singkat Kesultanan masa Islam di Sumatera dan Malaysia. Jelaskan secara singkat tentang tamadun Melayu, Lingga. Kemudian jelaskan secara singkat konsep kesenian dan tamadun Islam. Lalu jelaskan secara singkat pandangan Islam terhadap budaya. Kemudian jelaskan latar belakang studi Melayu. Ini nanti dalam bentuk Google Form. Linknya Bapak share di grup. Nanti dikerjakan. Tapi pengerjaannya seharusnya kan di awal-awal, tapi nggak apa-apa juga. Karena yang hadir cuma sedikit dan mungkin dikerjakan agak-agak nanti lah setelah perkuliahan bisa juga. Ada yang ditanyakan di sini, Topa? Enggak, Pak. Pak, besok saya mau izin boleh enggak, Pak? Kenapa? Soalnya besok mau izin, Pak. Enggak, tapi ikut perkuliahan tetap, Pak. Tapi HP-nya saya tinggal di apa? Soalnya kerja juga pagi, Pak. Pagi mungkin nggak mati lampu besok ya? Belum tahu juga, Pak. Soalnya mau pulang, Pak. Jadinya ya itu. Apa, Pak? Rajin dulu kerja, Pak. Nah, ntar lagi mau pulang, Pak. Jadi butuh pemasukan, Pak. Iya, iya, iya. Nanti juga ada daftar hadir yang harus diisi per pertemuan ya. Nah, per pertemuan itu harus diisi juga. Hadir. Dan seperti biasa, yang prates ini silakan nanti cari bahan-bahannya seperti yang RPS yang udah Bapak bilangkan tadi, bahan-bahannya. Kalau memang tidak ada ya silakan dulu di browsing, nggak apa-apa untuk awal-awal. Ini prates ini hanya sekedar untuk memetakan pengetahuan awal mahasiswa sebelum perkuliahan, dan nanti juga ada post testnya, post test dari beberapa materi kuliah, bahwa pertemuan kedua ada juga mungkin post testnya, gitu. Jadi inti penilaiannya sekarang sistemnya rencana asesmen penilaian tuh kayak prates umpamanya 5 poinnya skornya,
Nanti tugas-tugas individu sama post-test, ada yang 5%, ada yang 4. Nah, seperti itu. Jadi total nanti angka yang dikejar itu adalah 100. Jadi 100 kalau umpamanya nanti absen juga akan menjadi pertimbangan. Nah, jadi untuk absensinya kalau dikirim cuman di room chat ini nanti takutnya ya seharusnya di room chat ini ya. Tapi takutnya gini pula kan, yang lain nggak bisa Ya, pula kan. Mana yang bagus ya? Tapi sebenarnya yang hadir itu ya memang yang hadir di sini lah. Tapi gimana lah keadaan perkuliahan kita nih. Pak, share di grup aja lah ya. Nah, daftar hadirnya. Nanti si Sukriman sama Topa sama siapa tadi satu lagi tuh ya yang aja join tadi. Silakan diisi nanti daftar hadirnya belakangan nggak apa-apa juga. Dan ini hari nih. Hari nih, kuliah ke, tar. ini link prakteknya. Hadir sudah. Kemudian ini prakteknya sudah juga Bapak share di grup. Nanti silakan diisi. Jadi kalau untuk yang praktek ini kan jelaskan secara singkat sejarah peradaban Islam. Nah, kalian kan belum belajar lagi, belum masuk materi gitu. Jadi silakan di browsing atau kalau tadi menyimak buku-buku yang perlu kita pelajari yang Bapak kasih tadi itu agak bisa lumayan. Tapi kalau tidak ya upayalah mencari di internet. Atau nanti RPS-nya Bapak kasihkan bisa saja. Jadi RPS awal bisa Bapak share di grup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga kan. Ini RPS-nya. RPS. RPS ini tetap akan kita perbarui setiap tahun. Selalu ada perkembangan materi. Ini untuk yang pertemuan pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mustafa? Jadi deskripsi Ada Pak, paham Pak. Deskripsi perkuliahan kita ya tetap seperti kita bilangkan tadi. Islam dan Tamadun Melayu merupakan mitra mata kuliah sejarah peradaban Islam atau sejenisnya. Kemudian untuk ini kan baru pertemuan pertama ini. Nanti pertemuan kedua kita lanjutkan habis maghrib apa saya bisa? Kalau habis maghrib ngajar Pak, ngajar ngaji Pak. Hah? Kalau habis maghrib saya ngajar ngaji Pak. Habis Isya lah ya? Bisa? Boleh Pak. Habis Isya lah. Biar kawan-kawan yang lain juga biar bisa gabung kan.
Iya, Pak. Karena kalau apa namanya itu, kalau yang penting hari ini kita harus ada 2 pertemuan gitu. Kalau enggak nanti enggak ada kerja pula targetnya kan. Ya kan dari tadi sebenarnya Bapak jadwal kita kan jam 2, tapi karena ada yang mengatakan apa namanya itu di vakansi RKP listriknya mati Pak sampai jam 4. Nah, Bapak tukarlah jadwalnya jadi jam 4 kan. Ya, Bapak tunggu juga ya sampai berapa menit Bapak nunggu 40 dah hampir sejam-sejaman juga Bapak nunggu nggak ada yang join. Nah, ini udah jam 5 lewat baru tadi ada yang join kan. Tapi nggak apa-apa. Ini baru pertemuan pertama. Nah, nanti mudah-mudahan untuk pertemuan kedua atau nanti malam lah ya Bapak umumkan di grup pertemuan kedua. Kita lanjutkan setelah Isya ya. Ini pertemuan kedua kita lanjutkan setelah salat Isya. Mohon bersedia hadir ya. Dan untuk prates ini, nah, dia kan Bapak tanyakan di sini sejarah singkat sejarah peradaban Islam. Nah, mulailah dari Jazirah Arab sebelum Islam sampai pada peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Timur dan Umayyah Barat. Nanti untuk bahannya ya silakan nanti perdalam yang di dekat RPS itu. Nah, jadi RPS itu ada pertemuan kedua tuh dalam masa Rasulullah sampai Umayyah Timur, Umayyah Barat. Nah, nanti di sana dekat RPS itu ada buku yang bisa dipakai, kayaknya Pulungan pemain kan. Nah, nanti bisa dicari buku Pulungan gitu. Nah, kalau untuk perkuliahan baru nanti Bapak kasih detail link-link bukunya. Nanti untuk prates ya memang mahasiswa harus kreatif dulu untuk mengetahui dan untuk memetakan pengetahuan mahasiswa tentang Islam dan tamadun Melayu. Jadi mengapa seperti itu? Ya memang dalam proses pembelajaran kita sebaiknya ada pratesnya. Dengan prates itu akan membuka wawasan mahasiswa untuk mengetahui lebih awal materi sebelum dipelajari. Jadi kalau ada tes sebelum perkuliahan biasanya mahasiswa mau gitu mencari materinya. Tapi kalau disuguhkan link buku saja tanpa tes, ya biasanya mahasiswa nggak buka juga tuh. Kalau dikasih prates ada skornya 5 namanya kan untuk membantu nilainya nanti itu sangat membantu dalam proses pembelajaran. Jadi buku-bukunya silahkan ditengok di berbagai judul yang sudah ada karena daftar pustaka ada di bawah RPS itu yang sifatnya bisa dicari gitu, bisa dicari umpamanya buku Darus Samin, nah, umpamanya kan integrasi Korea dan Melayu Riau dan Islam. Nah, coba di copy saja, habis itu diklik dalam browsing atau di Google Scholar, itu keluar dia tuh. Nah, nanti cari jawabannya di sana. Bisa? Apa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang ini kan karena baru prates, jadi kalian belum mempelajarinya, tahu-tahu sudah disuruh menjawab. Biasanya Ya, Pak. strategi ini dipakai dalam diklat-diklat tertentu, dalam diklat-diklat yang sudah mulai pola-pola diklatnya
untuk mengejutkan otak peserta gitu. Karena sekarang kan namanya kalian mahasiswa untuk bisa lebih awal mengetahui dan mendeteksi apa sebenarnya materi yang akan kita pelajari. Tapi Iya, kalau Pak. yang praktis nggak dikerjakan ya sama saja. Jadi wawasan awal kita akhirnya tak ada kan. Ya, kalau memang berupaya lah untuk mengisinya nanti kirim ke Google Form. Dengan Google Form itu nanti ya semua jawaban nanti terdata. Bapak tinggal koreksinya di sana saja nanti. Jadi siapa yang ngirim, siapa yang tidak ya, siapa yang ngirim ya otomatis nilainya masuk kan. Nah, seperti itu. Kalau memang di Islam dan Tamadun Melayu ini memang ini agak banyak literatur kita. Mengapa banyak ya? Karena memang di 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 Islam dan Tamadun Melayu ini kalau kalau berbagai bukunya memang Bapak akui itu banyak pengarangnya dari Malaysia dan beberapa negara tetangga kan. Karena mungkin buku-buku karangan Indonesia ya banyak juga, tapi mungkin lebih populer yang karangan orang-orang Malaysia mungkin tentang Islam dan Tamadun Melayu ini. Ya, seperti kita tahu, loh, kok kita nih dikatakan Melayu itu. Jadi kebudayaan Melayu itu kok adanya di kita. Gitu. Dan orang mengidentikan, loh, kok kebudayaan Melayu itu identik dengan Islam. Gitu. Nah, jadi nanti dari pelajaran Islam dan Tamadun Melayu ini kita akan ketahui seperti apa sebenarnya kondisi yang sebenarnya dulunya itu. Kok bisa jadi seperti sekarang? Kan orang-orang adat, lembaga adat Melayu mengidentikan memang Islam dengan Melayu dengan Islam. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari. Jangan lupa kerjakan prates ini. Bagi Bapak prates ini ya dikerjakan hari ini kalau bisa, karena nanti takutnya lama-kelamaan nanti kelupaan. Dan pesan Bapak untuk materi yang ini mau joinnya ini waktunya mau habis lagi. Nanti apabila habis kita sambung, siap Isa ya. Ini udah habis juga nih. Oke, ada pertanyaan? Udah ada, Pak. Udah ada. Ya. Iya, Pak. Jadi untuk kesimpulannya tadi sudah kita kasih RPS dan juga untuk tugasnya juga ada prates. Oke? Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa lagi ya, masuk ya. Join ya.